Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di apartemennya di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan menyebutkan korban diduga overdosis silikon pembesar pinggul. Di balik itu, apa yang membuat kaum hawa seakan terobsesi mendapat pengakuan cantik? Haruskah demi pengakuan cantik wanita menempuh resiko tinggi? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Permak raga ditebus nyawa. Wanita mana yang tidak ingin tampil cantik? Demi tampil cantik itu pula, kaum hawa ibarat rela berkorban apa saja. Bahkan terkadang sampai mengundang resiko keselamatan. Tewasnya wanita yang biasa disapa Indah, 31 tahun, di mana jasadnya ditemukan di apartemennya Paku Buwono Teras, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juni 2022, seakan menyadarkan bila jalan menuju cantik haruslah selektif, tidak boleh asal-asalan. Dari otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami sudah mendapatkan kesimpulan dari otopsi tersebut bahwa diduga meninggalnya korban ini karena ada terhambatnya jaringan pada pantat korban, di mana setelah kami lakukan pemeriksaan pendalaman, disitulah telah dilakukan penyuntikan oleh tersangka Lisa itu biasanya memang ada prosedurnya ya, jadi dari dokter bedah ke psikolog dulu, terus kalau udah yakin nih psikolognya ACC gitu ya, sehat nih, mentalnya sehat, dia memang sudah yakin mau merubah gitu ya, apalah segala macam itu penilaiannya, nanti baru tuh di-adjust kan ke dokter. Di kedokteran juga pasti kan ada prosedurnya, entah tes darah, entah ya kayak kita prosedur mau operasi lah gitu ya. Nah, dan setahu saya juga after care-nya tuh juga ada gitu. Jadi misalnya dilihat nih apakah bengkaknya udah berkurang apa belum gitu ya, dikasih obat lagi anti radang mungkin atau anti infeksi apalah yang cocok gitu. Nah, itu biasanya kan nggak lama tuh, nggak cepet gitu ya prosesnya. Ada beberapa proses gitu. Di luar overdosis silikon pembesar pinggul tersebut, tidak ditemukan narkoba pada jasad korban. Penyuntik silikon adalah seseorang berinisial A alias Lisa, 29 tahun. Tersangka disebut-sebut memiliki salon kecantikan yang melayani jasa suntik filler maupun silikon. Tersangka disebutkan sudah cukup lama menjalani jasa ini di salon kecantikannya. Tarifnya Rp2,5 juta untuk sekali suntik. Persoalannya, jangankan ahli melakukan suntik silikon, tersangka bahkan tidak memiliki latar belakang medis. Bermodal nekat belajar melalui YouTube, pelaku lantas membuka praktik ilegal ini. Indah berani disuntik silikon usai menuruti rekomendasi teman korban berinisial RH alias Bella, 41 tahun. Pengakuan dari tersangka Bella, korban ingin memiliki tubuh seperti tersangka Bella sehingga direkomendasikan untuk disuntik silikon kepada tersangka Lisa. Adapun satu kali proses suntikan itu ada 15 suntikan itu
Itu sekali pengerjaan tarifnya 2.500.000. Tapi kalau silikon dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi bahan itu ada dua gitu ya. Kalau misalnya untuk melakukan penambahan volume di area tertentu, ada yang bisa diserap, ada yang tidak gitu. Nah, silikon ini termasuk dalam bahan-bahan yang tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi ketika disuntikan memang ada di situ gitu ya, ada di bagian tubuh tersebut gitu. Seperti itu. Dulunya pernah, tapi memang sempat menimbulkan kontroversi. Tapi saat ini kita menggunakannya lebih ke arah filler yang aman sih, seperti itu. Kemungkinan tidak murni HA ya, kemungkinan ada bahan lain yang ditambahkan, dan memang salah satunya contohnya adalah bahan silikon seperti itu. Dan kemungkinan karena dilakukan oleh yang tidak ahli, ya pastinya ada komplikasi seperti itu. Dari tahun ke tahun, standar kecantikan ideal terus berubah. Kaum hawa pun ingin selalu tampil sempurna setiap saat. Kalangan mereka pun seakan begitu mendambakan penampilan fisik serupa dagu lancip, hidung mancung, hingga lekuk tubuh aduhai. Namun perlu diingat bahwa semua itu harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahlinya. Pengerjaan filler sendiri sebenarnya memang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, terutama dokter yang memang sudah ahli di bidangnya. Karena memang di dunia estetik ini kan treatment-treatmentnya itu cukup bermacam-macam ya, dan permintaan masyarakat cukup banyak nih sebenarnya untuk penggunaan filler. Tapi tentunya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu terutama dokter yang mengerti tentang anatomi dan juga sebenarnya bagian-bagian mana sih yang kita boleh kerjakan filler, seperti itu. Dorongan itu semakin kuat seiring gencarnya peran media sosial dalam membentuk dan mempromosikan standar kecantikan itu hingga mempengaruhi individu untuk mewujudkan arti cantik secara fisik. Lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya lingkungannya positif, lihat misalnya anaknya sehat, makannya banyak gitu ya. Oke lah, mungkin badannya agak sedikit cabi misalnya gitu. Tapi kan kita bisa ngajak dia olahraga, gitu, memperbaiki pola makannya mungkin gitu ya. Jadi nggak cuma bilang bahwa dia tuh cantik, dia tuh penampilannya aja gitu. Faktor lingkungan penting sih untuk menentukan self esteem anaknya, bahwa dia merasa cukup, merasa cantik, merasa ganteng atau apapun itu. Lingkungan itu penting. Berkaca dari musibah yang dialami Indah, sudah saatnya kaum hawa berpikir jernih sebelum melakukan operasi plastik. Semua itu ada biaya yang harus dibayar dan resiko yang mungkin terjadi.